teman-teman, balik lagi dengan Golio di sini. Oke, pada video kali ini gue mau nge-review. Ini adalah Yamaha NMAX Gen 2 tahun 2021. Tipe CBS teman-teman ya. Dan ini spesial banget. Gue nge-reviewnya di pinggir sawah. Nah, gue kebetulan lagi ada di kampung. Sekalian nge-review di tempat yang asoy ya teman-teman. Nah, ini penampakannya kayak gini teman-teman. Untuk Yamaha NMAX tahun 2021. Ini gen yang kedua teman-teman ya. Bagian depannya atau bagian lampunya sudah di facelift. Posisi sennya juga udah berubah. Ini udah lumayan bagus ya teman-teman, dibanding yang gen pertamanya ya. Dan kalau yang gen ketiga lebih kayak robot ya tengahnya. Ini tampilannya lebih kayak tajam gitu ya, lebih kayak galak tapi elegan teman-teman, nggak terlalu robotik ya. Nah, ini kita lihat bagian visornya ya. Untuk bagian depannya kita lihat, ini tipe CBS tapi ada sensor seperti ABS ya teman-teman ya. Ini juga berfungsi sebagai sensor speedo atau speed ya. Jadi belum tentu ABS kalau ada ulirnya gini di NMAX. Ini profil bannya di 110/70 teman-teman. Ring 13. Pengeremannya menggunakan Nissin. Ya. CC-nya di 155. Kita lihat di bagian belakang nih. Tuh model lampunya keren ya teman-teman ya. Kalau menurut gue sih dari segi desain di tahun 2026 ini tetap masih masuk teman-teman ya. Lampunya udah yang facelift. Tapi sayang desainnya ini menggunakan bohlam masih ya. Di sini shock breakernya bawaannya sudah menggunakan shock breaker tabung teman-teman. Jadi udah bagus banget ya. Tuh model knalpotnya masih standar teman-teman. Dan model behelnya kayak gini ya, beda dengan PCX yang panjang lebar, ini lebih compact teman-teman. Tetapi kalau untuk boncengan kelihatannya memang lebih tinggi untuk bagian NMAX belakang ini ya. Tuh lumayan naiknya teman-teman. Bagian belakang sudah menggunakan cakram. Yang versi ini sudah menggunakan kilas teman-teman. Sudah aman ya insya Allah. Tampilan displaynya seperti ini. Tuh, ini untuk siang hari juga kelihatan jelas teman-teman. Ada jam, ada fuel meter, ini ada temperatur, kecepatan ya. Ini untuk rata-rata kilometernya ya teman-teman. Tuh bisa dirubah-rubah juga. Dan di sini untuk bagasinya kita lihat teman-teman. Bagasinya juga lumayan. Nah, tuh bagasinya sudah besar teman-teman ya tuh. Buat teman-teman yang butuh akomodasi besar, udah bagus banget. Dan ini Pak D mau ke sawah. Halo Pak D. Pak D gue mau ke sawah. Ya. Untuk bagasinya sudah besar. Kalau NMAX ini dipencet fuelnya langsung naik teman-teman. Kalau PCX tuh susah gitu naiknya. Ya. Tuh kayak gini. Memang tutupnya kurang wah sih kalau NMAX nih. Cuma ininya bagus. Build bodinya lebih bagus daripada Honda teman-teman ya. Bagian kulit jeruknya nih rapet, tidak seperti Honda yang ngoplok. Dan di sini stangnya juga menggunakan cover ya, buat teman-teman yang nggak suka nekat. Nah, menurut kalian apakah masih worth it ya untuk kita membeli NMAX di tahun sekarang? Kalau menurut gue dengan segala fiturnya ini masih worth it ya, terutama di sini. Di sini juga sudah kita lihat bagian stangnya. Di sini juga udah ada lampu hazardnya, udah ada idling stop sistemnya, atau kalau di Yamaha nih stop start system ya teman-teman ya. Tuh fiturnya udah lengkap. Ditambah lampunya udah LED terang. Jadi kalau teman-teman yang nggak butuh motor tahun-tahun baru gitu, dengan motor yang nyaman, modelnya masih bagus, ini dengan pasaran yang harga sekarang udah lumayan ya, worth it banget menurut gue.
Apalagi kalau untuk maintenance NMAX ini nggak begitu susah ya teman-teman ya, partnya banyak. Oh iya teman-teman, ada yang lupa bagian dashboardnya sekarang kita lihat ya. Ini ada colokan 12 volt ya teman-teman ya. Tapi tipenya harus menggunakan adapter tambahan karena bukan USB ya, masih yang buat ignite di mobil itu. Terus bagian konsolnya ini juga lumayan dalam, tuh bisa buat naruh sarung tangan lah. Kalau di sini, kalau HP sekarang juga udah lebar-lebar ya teman-teman ya. Nah ini buat botol mineral masih masuk teman-teman. Oke kayak gitu. Nah kayak buat akses keluar kota kayak di sini Pasuruan ya, buat ngelaju dari Pasuruan ke Malang, Pasuruan ke Surabaya tuh lebih nyaman sih teman-teman. Lebih enak di desa pakai motor kayak gini. Oke, gimana menurut kalian? Isi di kolom komentar ya pendapatnya. Menurut gue sih worth it banget ya, dengan harga yang udah mulai miring. Terus sekarang model juga masih bagus ya teman-teman, fitur juga sama. Menurut gue ya masih worth it banget untuk dibeli di tahun 2026 ini. Oke, jangan lupa di like videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di Randy Leo. Keep safety, riding, and respect. Gue Randy Leo, I'm out. Peace. Bye-bye. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.